Desa Antap terletak di Kecamatan Selamadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Desa yang terletak di ujung barat Pulau Bali ini merupakan salah satu dari 10 desa yang ada di Kecamatan Selamadeg. Dengan luas wilayah 873 hektar, Desa Antap menjadi desa terluas kedua di Kecamatan Selamadeg dengan persentase luas mencapai 16,77% dari total luas kecamatan. Desa Antap pernah terpilih sebagai Duta Kabupaten Tabanan dan mewakilkan Kabupaten Tabanan dalam Lomba Desa Berprestasi di Bali tahun 2018 lalu. Jumlah penduduk Desa Antap mencapai 2.977 jiwa, yang terdiri dari 1.465 laki-laki dan 1.512 perempuan, dengan total 769 kepala keluarga. Penduduk tersebar ke dalam 9 banjar dinas dan 6 desa adat yang dipimpin oleh seorang perbekal desa bernama Bapak Ika Tutwastika. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami berbekal Desa Antap, Ika Tutwastika, Kecamatan Selamadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Fasilitas publik di desa ini meliputi kantor perbekal desa, lapangan olahraga, puskesmas pembantu, dan lembaga perkreditan desa. Sedangkan untuk fasilitas publik di bidang pendidikan, terdapat taman kanak-kanak, serta 2 sekolah dasar, yaitu SDN 1 Antap dan SDN 2 Antap. Mayoritas penduduk desa Antap beragama Hindu. Hal ini didukung dengan adanya 18 pura di desa Antap. Sebagian besar wilayah desa Antap merupakan lahan pertanian. Luasnya mencapai hampir 500 hektar yang terbagi ke dalam 3 subak atau sistem tata kelola air. Sebut saja Subak Bulung Daya, Subak Batu Lumbang, dan Subak Soka. Dengan keberadaan 3 subak ini, tak heran jika dari segi perekonomian, mayoritas penduduk desa Antap bergantung pada sektor pertanian. Desa Antap merupakan salah satu penghasil beras yang unggul dan menjadi incaran berbagai pabrik di tingkat kabupaten, luar kabupaten, bahkan Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan letak persawahan yang berada di dataran rendah dan dekat dengan laut yang sangat mempengaruhi kualitas gabah yang baik. Desa Antap juga memiliki kelompok tani yang menjadi kebanggaan karena prestasinya, yaitu Kelompok Tani Satwa Murti ST-AMP yang pernah menjadi penyelenggara Simantri 025 yang didanai langsung oleh Gubernur Bali. Kelompok tani ini juga pernah menjadi perwakilan lomba dan mendapat gelar juara 1 di tingkat kabupaten, juara 1 di tingkat provinsi, dan juara 5 di tingkat nasional. Saat ini, kelompok tani Satwa Murti juga sudah mendirikan koperasi ternak di mana seluruh masyarakat juga bisa turut bergabung menjadi anggota koperasi. Selain pertanian, Desa Antap juga memiliki potensi perkebunan berupa kelapa yang menjadi salah satu komoditas desa ini. Di samping itu, Desa Antap yang terletak di tepi pantai ini juga memiliki potensi bahari dengan adanya beberapa pangkalan nelayan. Hasil laut yang dihasilkan berupa lobster dan ikan layur yang menjadi sumber perekonomian masyarakat setempat. Desa Antap termasuk ke dalam 24 desa di Kabupaten Tabanan yang telah dinyatakan sebagai desa wisata, di mana kawasannya dimanfaatkan sebagai ruang untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi. Terdapat 3 ragam wisata yang dikembangkan oleh Desa Antap, sehingga desa ini memiliki potensi pariwisata yang baik. Pertama adalah agrowisata, yang didukung dengan keberadaan 3 subak. Sebut saja Subak Bulung Daya, Subak Batu Lumbang, dan Subak Soka yang masing-masing menyuguhkan pemandangan hamparan sawah hijau yang luas dan asri. Kedua, wisata religi, dengan adanya sebuah pura bernama Pura Luhur Srijong. Pendirian pura ini berawal dari melihatnya masyarakat setempat seberkas cahaya terang yang muncul pada batu karang di tepi pantai. Diyakini sebagai sebuah pertanda baik, maka didirikanlah Pura Luhur Srijong di tempat itu. Selain sebagai tempat pemujaan Tuhan dan tempat untuk memohon berkah serta kesejahteraan,
pura ini juga dijadikan tempat pemujaan Dang Hyang Dwijendra yang merupakan guru yang sangat berjasa di Bali karena telah memberikan penerangan dengan menyebarkan ajaran Dharma kepada masyarakat setempat. Di bawah pura luhur Srijong ini terdapat sebuah gua yang menjorok ke dalam. Di tepinya terdapat pelinggi biang sakti dan beberapa mata air yang dianggap suci. Keberadaan gua ini semakin menambah daftar daya tarik pada pura luhur Srijong dan sering dipakai atau dipuji oleh wisatawan yang berkunjung. Ketiga, wisata bahari. Terletak di daerah pesisir, Desa Antap dianugerahi beberapa pantai dengan pemandangan indah. Yang pertama adalah Pantai Soan Galuh. Terletak di paling ujung barat Desa Antap, pantai ini menjadi tempat pangkalan nelayan tradisional dengan akses yang sudah difasilitasi jalan beton dan dilengkapi fasilitas kamar mandi. Selain itu, Pantai Soan Galuh juga memiliki pemandangan eksotis dengan adanya batu karang dan terowongan yang tampak seperti gua yang langsung menghadap ke laut. Selanjutnya ada Pantai Batu Lumbang. Pantai ini memiliki banyak kolam di sekitar batu karang yang bisa dijadikan tempat pemandian laut, cocok untuk dikunjungi bersama keluarga. Selain itu, pantai ini juga memiliki pemandangan matahari terbenam yang sangat memukau. Akses menuju pantai ini pun sudah difasilitasi dengan jalanan yang bagus dan dikembangkan dengan kearifan lokal desa di mana terdapat warung-warung tradisional milik masyarakat setempat. Bergeser ke sebelah timur Pantai Batu Lumbang, terdapat Pantai Soka yang terletak di pinggir ruas jalan utama yang menghubungkan Denpasar dan Gilimanuk. Kawasan wisata Pantai Soka ini terbilang strategis dan mudah untuk diakses. Terdapat beberapa perahu di sekitar pantai yang biasa digunakan oleh nelayan untuk pergi ke tengah laut. Selain itu, kawasan Pantai Soka juga kerap dijadikan tujuan bagi para umat Hindu untuk melakukan upacara keagamaan di pantai ini. Fasilitas serta sarana dan prasarana di kawasan pantai ini pun sudah terbilang lengkap. Terdapat pula Museum Ogoh-Ogoh yang memajang koleksi ogoh-ogoh hasil kreasi masyarakat. Tujuan dibangunnya museum yang sudah ada sejak tahun 2013 ini adalah sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai seni dan budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Di paling ujung timur terdapat Pantai Bulung Daya yang masih asri serta jauh dari keramaian. Pasir pantainya berwarna hitam dan halus, serta memiliki kolam yang aman untuk dijadikan tempat pemandian laut. Pantai Bulung Daya pun sudah dilengkapi dengan fasilitas toilet yang memadai. Selain itu, pantai ini memiliki sebuah pura bernama Pura Bulung Daya untuk sekaligus berwisata religi. Di sebelah timur Pantai Bulung Daya terdapat Pantai Yehmatan yang dilengkapi pangkalan nelayan tradisional dan bisa juga dijadikan tujuan wisata bahari. Dalam masa kerja kami mempunyai suatu visi dan misi. Tanpa itu kami dalam melaksanakan suatu kerja namanya hampa, tidak ada pijakan. Yaitu di mana visi kami adalah mewujudkan suatu desa Antap yang mandiri, asri, tertata dan profesional. Nah, untuk menciptakan suatu visi itu, kami mempunyai suatu tekad yang sangat bulat. Walaupun dalam situasi pandemi, mudah-mudahan kami sangat optimis menuju desa digital pada nantinya, sesuai dengan era globalisasi di saat sekarang, untuk menciptakan suatu tatanan pemerintahan yang efisiensi, transparansi, partisipatif, dan akuntabel. Dalam situasi pandemi sekarang ini, semua merasakan kesulitan yang cukup luar biasa. Namun harapan kami, khususnya masyarakat Desa Antap, ayo sama-sama patuhi, taati apa imbauan dari pemerintah, dan khususnya pada masyarakat kami, ayo sama-sama jaga imunitas kita biar terhindar dari pandemi ini. Tetapi kami yakin, seyakin-yakinnya, kejadian ini suatu saat pasti akan berlalu. Dengan jatuh komitmen, ayo kita hadapi bersama-sama, bahu-membahu, bagaimana kita menciptakan suasana seperti yang sebelumnya. Keindahan alam dan kehangatan masyarakat Desa Antap secara keseluruhan memberikan suatu energi positif tersendiri bagi siapapun yang datang ke desa ini. Antara alam dan manusia bersinergi bersama menciptakan suatu komponen kehidupan yang selaras.
Semua saling membutuhkan dan saling mengasihi satu sama lain.